Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di podcast ini dengan saya selaku host saat ini adalah Muhammad Habibi. Oke, alhamdulillah di podcast ini kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yaitu Al-Habib Muhammad Syafiq Al-Idrus. Oke, baik, di podcast time ini tamu kita Al-Habib Muhammad Syafiq Al-Idrus ini adalah pengasuh pondok Darul Ilmi di Kebon Agung, Sidoarjo. Oke, masih di podcast time, yaitu di kampus time kita tercinta yang memiliki slogan unggul dan mandiri. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Saat ini kita memaksimalkan waktu untuk bisa berbincang dengan Habib karena waktu beliau sangat singkat dan sebuah keberkahan dan kemuliaan kita bisa ketemuan oleh Habib pada siang hari ini. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang ini berbincang-bincang di podcast ini, kita ngobrol santai tentang apa tema pada saat ini adalah Habib akan menerangkan pada kita semuanya tentang manajemen pesantren. Menarik sekali. Jadi manajemen pesantren, kalau bicara pendidikan pesantren ya sangat membutuhkan waktu, bahkan dulu berlama-lama gak akan habis-habis itu kita berbicara. Nah, menarik sekali manajemen pesantren ini. Habib Muhammad Syafiq Al-Idrus ini mengasuh ponpes pondok pesantren Darul Ilmi ya di Kebon Agung, Sidoarjo. Nah, tentunya menarik ya untuk kita simak pondok pesantren dari Habib. Nah, mungkin banyak yang ingin mengenal juga, ingin tahu. Ini lokasinya di Kebon Agung itu yang dekat sekali dengan Stainim sebetulnya, Bib ya? Iya, benar. Ada berapa meter, berapa jarak ya? Sekitar 500, nggak sampai sekilo lebih lah ya? Iya, nggak sampai sekilo. Nah, kira-kira kalau bisa diceritakan sedikit sejarah awal berdirinya gimana, Bib, itu, Bib? Pondok pesantren. Sejarah awal berdiri ya, Iya. asalnya karena kebosanan saya ngajar di pondok gitu. Masya Allah, pondok ya ngajar, bisa bosan juga ya? Iya, bisa bosan, namanya manusia bisa bosan. Terus habis itu saya ngomong sama teman saya, saya kok sepertinya mau bikin pondok. Iya. Kata teman saya, ayo kalau gitu ceramah di Banyumas gitu. Oh gitu? Iya, ceramah di Banyumas. Jawa Tengah ya berarti ya? Jawa Tengah, daerah ya banyak orang kurang mampu di sana. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di sana. Akhirnya ada beberapa anak yang dititipkan ke saya. Waktu itu saya bilang kalau untuk makan saya nanggung. Masya Allah. Gitu. Akhirnya mereka tinggal satu atap dengan saya. Itu 2015 akhir mau masuk 2015. Itu santri awal tuh ya? Santri awal. Ya. Begitu itu ceritanya. Ya sampai sekarang akhirnya. Oke, baik, berarti menarik ya. Kalau kita ketahui di luar ada pondok pesantren modern, ada pondok pesantren salafi ya. Nah, kalau Habib sendiri ini pondok pesantrennya bagaimana nih? Ya, kalau saya ini sebenarnya perpaduan. Iya. Perpaduan. Jadi memang fokusnya ya mengkaji kitab-kitab, fokusnya begitu. Tapi kan yang namanya zaman kita juga harus ngikuti, ngikuti. Akhirnya kami kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan formal, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ya, sementara ini khusus putri ya di pondok Habib ini? Enggak. Putra putri. Putra-putri. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, kita sekarang menuju ke pembahasan yang lebih yang kita sampaikan di awal tadi tentang manajemen pesantren. Bagaimana Habib pada awal tadi ya sudah ada santrinya nih, akhirnya sampai sekarang berkembang dan banyak. Sekarang santrinya berapa, Bib, kira-kira? Kira-kira
hampir 150-an. 150-an, Masya Allah ya. Dari kurun waktu dari awal dari pendirian ya, cuma 3 segelintir orang ya, awal tinggal seatap sama Habib, terus sekarang sudah berhasil membangun ya di lingkungan Habib sendiri sudah banyak ya, sudah banyak gedung-gedung. Alhamdulillah ya, begitu. Nah, kira-kira manajemen pesantren tentang kurikulumnya, mungkin Habib tadi sudah memberikan sedikit wawasan. Kita ada antara modern dan ya salaf mix ya. Nah, itu kurikulumnya kira-kira bagaimana? Kalau kurikulum pesantren ya mengacu kepada kurikulum pesantren pada umumnya. Tapi kan saya ketika nyantri di satu pesantren kan nggak hanya vakum di situ di akhir-akhir saya. Saya banyak keliling lah ke pesantren-pesantren sehingga mana yang menurut saya bagus saya ambil, mana yang menurut saya kurang bagus ya tidak saya ambil. Ya, jadi memadukan begitu. Adapun untuk kurikulum yang formal, saya hanya memasukkan bahasa Inggris saja di jadwal pesantren. Karena saya melihat bahasa Inggris itu banyak dibutuhkan. Pasti. Di jadwal pesantren itu hanya bahasa Inggris. Ekstrakurikuler saya masukkan komputer. Soalnya jangan sampai kita punya murid itu ya gaptek. Iya. Kalau daily conversationnya Arab pasti ya juga. Arab pasti. Arab pasti. Nah, kalau tenaga pengajarnya sendiri gimana, Bib? Apa Habib ini juga masih ikut mengajar? Saya ikut mengajar. Oh ya? Saya ikut mengajar. Bahkan jadwal saya paling banyak. Wah, Masya Allah. Saya itu tiap ba'da subuh itu pasti mengajar. Iya. Tiap ba'da subuh sampai jam 6:15. Itu setelah itu saya istirahat jam 7 atau setengah 8. Jam 7 saya nyambung lagi sampai setengah 9. Baik. Terus tenaga pengajar yang lainnya umumnya dari mana? Harus dari pondok aplikasinya atau bagaimana? Bukan kebanyakan, hampir seluruhnya dari pesantren. Dari pesantren. Iya. Teman-teman saya dulu nyantri mungkin ada kira-kira 8 orang ikut membantu saya. Yang lain-lain kita kerjasama dengan pesantren-pesantren yang mengirimkan guru tenaga pengajar. Iya. Terus kalau sarana prasarananya mungkin bisa dijelaskan. Kalau sarana prasarana mungkin berhubung kita ini dananya adalah dana pribadi. Saya terus terang saya bukan pengusaha atau apa. Tapi saya mungkin punya kenalan beberapa, bukan tidak sampai 5 lah, mungkin 1-2. Itu pun juga ya Bapak ngerti sendiri kalau orang ngasih itu kan tidak banyak. Nah, mungkin ketika saya ada kesempatan untuk bisnis atau bagaimana, ya itu uang yang saya gunakan untuk bangun pondok. Masya Allah. Bangun pondok. Karena tidak mungkin saya menarik keuangan dari wali santri maupun santri karena hampir 70% santri kita itu bukan menengah ke bawah, bawah ke bawah lagi. Masya Allah. Yang 28% itu menengah ke bawah, yang 2% lumayan, gitu aja. Oke, menarik sekali. Jadi tentang keuangan nih, jadi manajemen pesantren ya ini yang mixing ya, dia tradisional, modern, tapi ini mixing. Jadi untuk keuangan menarik sekali. Jadi ada santri yang menang ke bawah, ada bawahnya lagi kan? Nah, jadi kira-kira kalau boleh tahu besarannya untuk nyantri atau menjadi santri di sana itu? Kalau di tempat kita itu untuk pendaftaran pertama itu untuk tahun sekarang 2 juta. 2 juta itu kalau saya rincikan untuk sumbangan ke gedung hanya 750.000. Yang lainnya kembali ke santri. Kitab selama setahun, baju, sarung, kopiah dan lain-lain sudah. Termasuk kalau mau dihitung ember, astok untuk jemur baju dan lain-lain. Siap all in ya semuanya pokoknya ya. Makanya sangat tidak mencukupi kalau untuk membangun sarana prasarana seperti gedung dan lain sebagainya, kecuali ya harus ngoyo.
Tapi nggak masalah. Karena apa? Karena pesan abah saya dari dulu, bangunlah gedung ketika anaknya sudah ada, jangan bangun gedung dulu sedangkan anaknya tidak ada. Itu saja, nggak masalah. Kalau anaknya sudah ada, insya Allah gedung itu akan wujud, insya Allah, meskipun nggak ada dananya. Nah, uniknya ya dari Allah, karena Allah ya, jadi soal keuangan tapi selalu mencukupi ya, Bib. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah itu. Oke, tips ini sebelum kita menyampaikan bentuk-bentuk kerjasama. Jadi Stainim ini memang kerjasama nih sama pondoknya Habib Muhammad Syafiq Al Idrus ini. Jadi Habib bisa menceritakan atau garis besar dari manajemen pesantren itu harusnya dikelola seperti apa sih? Pasti ada perubahan-perubahan mengikuti zaman modernitas ini. Harusnya yang menjadi sustainable, jadi manajemen pesantren yang harus terus dilakukan itu bagaimana tipsnya? Tergantung kebutuhan daerahnya sebenarnya. Tergantung kebutuhan daerahnya. Kalau kita di Sidoarjo, berhubung yang nyantri itu kebanyakan orang-orang yang dari daerah-daerah pedalaman, ya saya menyesuaikan. Tapi kalau saya menyediakan untuk masyarakat, ya harus ada lahan lain sebenarnya. Ya tergantung yang nyantri, kalau saya tergantung yang nyantri, tergantung yang belajar. Soalnya begini, contoh kalau santri-santri dari pedalaman, kita menyuruh mereka berpikir seperti kita berpikir itu nggak bisa. Meskipun sudah dikasih tahu beratus-ratus kali. Gitu ya? Iya. Karena karakternya sudah terbentuk dari kakeknya begitu, dari bapaknya begitu, dari adiknya begitu. Tapi kalau hanya sekedar ngasih wawasan pesantren itu harus bagaimana, ya kalau bisa untuk zaman sekarang ini pesantren itu kalau bisa melahirkan bukan hanya anak-anak yang paham Quran, paham hadis, memahami wawasan-wawasan keislaman, tapi kalau bisa sudah kerana politik, ranah yang lain, mungkin kedokteran dan lain sebagainya. Alasannya apa? Ya kalau politik itu yang megang orang pesantren kan minimal ngerti kalau bohong itu nggak boleh. Kalau dokternya itu dokter santri kan ngerti kalau ada orang nggak mampu itu biayanya harus dikurangi, kan begitu aja. Sebenarnya harus seperti itu. Ya. Baik, kita sepakat ya. Jadi memang Habib tadi menyampaikan juga kalau pastinya para pemimpin negeri ya, siapapun itu pasti orangnya kalau nggak dari alumni pesantren pasti pernah mengenyam atau makan sekolahan lah ya, atau ya kan, atau pernah ngampus gitu biasanya. Nah, oke, menarik sekali itu diantaranya benang merah atau satu simpulan ya, manajemen pesantren itu harusnya bagaimana. Buktinya tadi Habib sudah menyampaikan ya, dari sejarah berdirinya sampai macam-macam tadi. Oke, untuk saat ini kami menyampaikan karena kampus kita saat ini bekerja sama kan sama pondoknya Habib, pondok Darul Ilmi. Jadi memungkinkan ya Habib kalau misalnya mahasiswa kita itu ada kerjasama penelitian di tempatnya Habib. Nggak masalah. Kemudian ada pengabdian, nggak masalah, PKM kita mengistilahkan. Nah, atau juga kita ada mahasiswa yang dari jauh, dari kepulauan, dari mana-mana misalnya ingin berkuliah di Stainim, kemudian juga ingin menjadi santri di tempat pondoknya Habib Muhammad. Nggak ada masalah ya, alhamdulillah. Jadi ini satu bentuk itu tadi saya bilang keberkahan ya, insya Allah. Bagi siapa saja insya Allah boleh yang berkeinginan, yang bermaksud akan kuliah nih di Stainim ya, tapi juga bisa juga menjadi santri ya di pondoknya Habib begitu ya. Oke, alhamdulillah, kira-kira itu ya perbincangan dari cukup kira-kira Habib ya. Perbincangan kita saat ini tentang bagaimana sih manajemen pesantren yang saat ini berkesempatan Stainim kerjasama memang dengan pondok Darul Ilmi, pondok yang diasuh oleh Al Habib Muhammad Syafiq Al Idrus. Baik, itu saja mungkin pemirsa podcast Stainim yang setia. Nantikan ya
di podcast timing yang menarik tentunya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Itu saja perbincangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.